Shalom warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan, saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel. Dan juga Pentakosta. 3 ilahi dan 3 juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu itu dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus, jadi Kefa. Sesungguhnya ya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kendaki. Engkau, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, yang Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon Petrus yang berkata, feed my lamb, come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi. Bukan cuma dalam kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin 2 kali. Verily, verily. Bahasa aslinya amin, amin. Semua manusia katakan amin itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan dan benar-benar Petrus mati, saudaraku. Ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom, saudara. Sebetulnya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Yakobus, saudara Yohanes dipancung, saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih. Tapi dia nggak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai, dia hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda. Nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana, nggak usah. Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata sangkal diri. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dunia. Ya, sebab ketika kita dibaptiskan itu kan itu penguburan. Kita memulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir, come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah ini. Yang siap untuk beribadah pada pagi hari ini sama-sama katakan, amin.
Puji nama Tuhan. Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan akhir minggu ini. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian, kita mau bersuka cita buat segala kebaikan Tuhan atas kita. Haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala cinta-Mu atas kami pagi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, mari biar Tuhan saja katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya pagi ini Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami sungguh bersuka cita pagi ini Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas setiap kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu
firman Tuhan saja dengan segenap hatimu katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang dan
Yesus, Engkaulah Raja kami. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah penguasa dalam kehidupan kami. Kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Dalam kehidupan kami seperti di sorga. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan firman-Mu dilepaskan di tengah-tengah kami. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dilepaskan bagi kami. Kami berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengetahui cara kerja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami sekalian. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu Tuhan. Ya, tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Shalom. Iya. Saudara kelihatan bahagia sekali. Apalagi Teten. Gimana Teten? Siap. Perasaan saya bulan ini khotbah di saudara 4 kali loh ini. Bulan April, 4 kali, ini kali yang keempat saya berkhotbah nih. Ya, jadi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Plus ada Jumat Agung, ya, luar biasa. Nah hari ini kita akan tutup season power kita di hari ini. Kita sedang membahas hari ini adalah Fill with the Power. Tapi secara khusus tema yang saya akan angkat hari ini adalah Managing the Power. Kita ingin membahas tentang how to manage the power that being given to us. Bagaimana kita managing itu apa? Bagaimana kita mengelola kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak orang percaya sama sekali tidak tahu mengelola kuasa yang diberikan untuk mereka. Padahal faktanya, padahal secara yuridis dan faktual, kuasa Allah ada pada setiap orang percaya, betul gak? Sudah percaya hal tersebut? Yang percaya katakan amin. Bahwa di dalam setiap kita ada kuasa. Beberapa orang tidak mempercayainya. Mereka berpikir kuasa Tuhan hanya turun kepada sebagian orang, segelintir orang. Kepada orang-orang yang menjadi pemimpin, yang gelarnya PDT, yang gelarnya EV, yang gelarnya evangelis, yang gelarnya rasul, nabi, atau yang lain, pengajar. Enggak. Alkitab katakan kuasa Allah turun ke atas semua kita. Yang percaya angkat tangan dulu buat saya. Yang percaya hal tersebut. Sebab enggak gampang. Tapi dalam prakteknya tidak semua orang mengalami kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Betul enggak? Kenapa mereka tidak mengalami? Jawaban utama adalah karena pertama, kalau toh mereka percaya, yang kedua masalahnya adalah mereka ignore. Tahu ignore? Dicuekin. Ignore itu apa? Sudah tidak memperdulikannya. Dan ini masalah terbesar. If you ignore things, it means you despise the giver. Kalau saudara menyia-nyiakan pemberian Tuhan, itu artinya saudara menghina atau saudara merendahkan pemberinya. Tuhan beri kuasa pada saudara. Amin. Tapi kita anggap itu enggak penting. Enggak penting. Jadi kita kemudian itu cuma di mimbar aja. Itu cuma di acara KKR aja. Saya beritahu pada saudara, kuasa Tuhan itu turun ke atas saudara, supaya saudara hidup dengan kuasa itu sehari-hari. Di tempat pekerjaanmu, di rumahmu, di mana aja. Kuasa Tuhan tersedia buat saudara. Tapi yang lain pertama tidak percaya, yang kedua mereka ignore. Tapi yang ketiga yang terbanyak itu adalah mismanaging. Mereka tidak mengelola karunia dalam diri mereka. Mereka tidak mengembangkannya. Mereka tidak menjadikan sesuatu itu sesuatu sebagai bagian latihan yang dikembangkan sampai kita mencapai
sebuah klimaks dalam pelayanan kita. Jadi kita kemudian setengah matang di dalam melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa pun demikian, sehingga hanya segelintir orang yang kemudian doa tumpang tangan orang sakit sembuh. Yang lain kemana? Saya tidak bilang bahwa kita harus hidup dengan mujizat setiap hari, sudah paham, saya punya pemahaman mengenai hal tersebut. Tetapi paling tidak sudah mesti tahu bahwa dalam kehidupan kita ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kuasa itu perlu di-manage. Kuasa itu perlu perlu di funnel, perlu diarahkan pada sebuah saluran sehingga kemudian waktu dia keluar tujuannya jelas. Sebab apa saja yang Tuhan berikan kepada kita selalu punya tujuan. Bilang dulu, Tuhan saya punya tujuan. Apa saja yang dia berikan kepada saya punya tujuan. Dan kita mesti tahu apa tujuannya. Nah, kita akan baca lagi ayat ini, dan ayat ini saya kira saudara sudah baca berkali-kali. Dan ayat ini adalah bukan ayat yang baru buat kita, tapi paling tidak ini akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman tentang how to manage the power. Saya berharap keluar dari tempat ini hari ini paling tidak sudah punya pengertian. Sehingga saudara tahu bagaimana saudara dapat mengembangkan kuasa yang ada di dalam saudara. Betul ya? Kalau soal penuh dengan kuasa, saya sudah yakin pengajarannya kita nggak kurang deh. Memberitahu buat kita sekalian bahwa kita ini penuh dengan kuasa. Nah, sekarang kita baca dulu 2 Timotius pasalnya yang pertama. Oke. Ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Jadi 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 6, 7 dan ayatnya yang ke-8. Nah, tentu saudara sudah tahu ini adalah tentang Timotius. Dan ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai surat yang kedua. Sayangnya ini dijadikan pastoral letters, jadi kayaknya ini hanya untuk para pastor atau yang menggembalakan. Padahal sebenarnya ini bukan cuma untuk orang yang menggembalakan, tapi ini adalah untuk semua orang percaya sebenarnya ini. Jadi orang percaya harus ambil ini. Beberapa orang berkata, oh enggak, ini cuma untuk orang yang terlibat dalam pelayanan. Karena memang kalau sudah sekolah teologi, surat ini termasuk pada pastoral letters. Ada beberapa surat ini. Tapi sebenarnya enggak, ini harusnya buat kita sekalian. Nah mari saya bacakan dulu pada kita ayat 6, 7 dan 8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, itu cukup 3 ayat tersebut untuk membahas tema yang ingin saya bahas pada saudara, yaitu managing the power. Bagaimana kita mengelola kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita dapat mengelola kuasa di dalam kita, yang pertama adalah mengobarkannya. Bilang dulu mengobarkannya. Bilang dulu mengobarkannya. Apa artinya mengobarkan? Menyalakannya, mengizinkannya sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terus berkobar. Artinya kuasa, karunia, semua pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara yang harus mengobarkannya. Kalau enggak dikobarkan bagaimana Pak? Padam. Berarti bagian kita mengobarkannya. Kalau saudara bakar kayu api dan dia tidak mau terbakar-terbakar, saudara akan menggunakan cara. Betul kan? Saudara mungkin taruh apalah, taruh kertas kah, taruh bensin kah, sesuatu yang gampang bikin nyala. Siapa di sini yang tidak pernah menyala kuasanya dalam kehidupan? Tolong angkat tangan dulu. Siapa yang sudah menyala apinya dalam dirinya? Tolong angkat tangan dulu. Siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Tolong angkat tangan dulu. Saya tanya siapa yang sudah? Tidak, yang ini tidak. Ini sudah sebenarnya mau pakai bahasa apa kita ini? Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa. Cuma kita tidak mengobarkannya. Api yang tidak dikobarkan ya padam Pak. Dan itu dia tulis. Makanya Paulus ingatkan Timotius, kobarkanlah. Make it a flame.
Biarkan dia bernyala-nyala. Biar dia terus padam. Artinya begini, kobaran itu adalah kesadaran bahwa kuasa ada di dalam kita. Dan kita tahu bahwa kuasa itu harus dinyalakan terus-menerus. Makanya Paulus tulis berkali-kali kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Orang mau kuasa tidak mau penuh dengan Roh Kudus. Ya roh kuda. Saudara mau kuasa apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Hanya segelintir orang aja yang memang menyadari hal tersebut dan kemudian mereka mengobarkannya. Bagaimana cara mengobarkannya? Cara mengobarkannya adalah yang pertama adalah lewat firman Tuhan. So, firman Tuhan adalah api yang menghanguskan. Bersekutu dengan Tuhan itu membuat saudara menyala itu. Itu kan caranya seperti taruh bensin di kayunya, taruh kertas di kayunya supaya ada pemantik api itu terus ada. Baca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudaramu yang lain. Jangan anggap kita punya kakak cuma sebagai tempat duduk dan gosip, tapi merupakan tempat di mana karunia kita dikobarkan. Disiapkan fasilitas kita nggak mau, terus kita tanya, kita nggak pernah praktek om. Kakak, komunitas, tempat kita bersekutu adalah tempat dia memantik api itu dalam diri kita. Tapi yang ketiga adalah supaya sudah terus melakukan pelayanannya. Biasakan tumpang tangan pada orang lain. Sudah lihat saya. Bukankah ada ayat yang berkata, jangan tergesa-gesa menumpangkan tangan. Itu enggak ada urusannya jadi. Oke, tumpang tangan itu saya kasih dulu perbedaannya. Saudara jangan confuse dengan ayat tersebut. Kata tumpang tangan bisa dua artinya. Arti yang pertama adalah untuk kesembuhan orang lain menjalankan karunia, tumpang tangan boleh. Tapi nasihat Paulus kepada Timotius supaya jangan cepat menumpangkan tangan adalah menumpangkan tangan untuk melantiknya sebagai pemimpin. Kalau itu jangan tergesa-gesa. Tapi untuk tumpang tangan orang yang sakit, tumpang tangan saja. Jangan takut karena COVID dilarang bersentuhan, saudara kemudian tidak melakukannya. Tumpang tangan. Paulus bilang, itu roh kadang-kadang dikobarkan dengan penumpangan tangan. Halo? Orang mau bilang apa itu, tapi there's a point of contact in the hands. Ada. Ya, dunia saja yang mau bilang kalau tumpang tangan, kalau kamu pindahkan virus COVID, saya pindahkan kuasa Roh Kudus pada orang lain. Saya yakin hal tersebut kita semua punya itu. So praktekkan, aktivasikan. Terus saudara tidak percaya, masa sih tanganku ini yang... Memang agak susah dibedakan, menyembah pakai tangan ini, pulang rumah tempeleng istri juga pakai tangan ini, nanti korupsi juga pakai tangan ini, susah memang. Tapi tangan kita harusnya ini, kalau kita penuh dengan kuasa, dapat kita pakai untuk hal yang baik. Amin. 90% pekerjaan menggunakan tangan. 90%. Ya. Makanya di Alkitab itu tangan itu jadi penting sekali. Kuatkan tangan yang itu, yang goyah, harus berdiri teguh, tangannya yang kuat. Jadi Alkitab beritahu buat kita bahwa kalau kita mau kobarkan itu adalah firman Tuhan. Persekutuan, doa tentunya ada di dalamnya. Tapi yang paling penting itu adalah you serve others, layani orang lain. Kalau sudah berhenti melayani, ya berhenti sudah. Karena tujuannya itu untuk disalurkan. Ada banyak orang karunia turun pada dirinya, dia tidak pernah melakukan pelayanan, mati dalam dirinya. Karunia kehidupan itu seperti laut mati dalam dirinya. Tidak disalurkan keluar. Nah kita salurkan pelayanan, lakukan. Lakukan. Saya sarankan bahwa kita, oh ya kita perlu memikirkan pelayanan kita di dalam. Tapi berpikir keluar juga. Jangan jadikan kita punya gereja di laut mati. Berkati yang lain, berkati. Halo. Yes. Berkati. Keluar, memberkati. Sebab kalau tidak, tujuan kuasa diberikan buat kita, itu kemudian lay wasted. Lay wasted apa itu? Menjadi sia-sia, terbuang percuma. Jadi hal tersebut yang pertama adalah kobarkan. Saudara mau kobarkan nggak? Itu tanggung jawab saudara. Kobarkan. Saya masih ingat, saya masih kira-kira umur 17-an tahun, 18-an tahun. Saya tahu tuh, bangun pagi, semangat sekali doa, berkata-kata dalam bahasa roh kalau perlu, kalau memang sudah suka.
untuk membangun diri saudara sendiri, berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau memang saudara penuh dengan Roh Kudus dengan cara itu, berkata-kata dengan bahasa roh, itu bahasa doa, bahasa untuk membangun diri saudara sendiri. Lakukan hal tersebut. Kadang-kala lakukan secara pribadi jauh lebih baik daripada di depan umum. Kita jago di depan umum, di depan pribadi tidak pernah. Padahal itu harusnya bahasa doa untuk pribadi. Pakai untuk diri sendiri lebih banyak, lebih banyak. Saya habiskan banyak waktu, kalau saya sudah tahu berdoa apa, saya berdoa dalam bahasa roh. Untuk membangkitkan diri saya, membangkitkan iman saya. Saya buat itu. Satu kali saya masih kira umur saya lagi berdoa, tiba-tiba saya berdoa. Saya nggak sadar saya tidak tahu mau berdoa apa, tapi saya tahu saya sedang berdoa sesuatu. Saya berdoa. Selesai, saya keluar dari kamar saya berjalan ke kampus. Di kampus saya ketemu orang. Saya ketemu dengan dia, tiba-tiba Tuhan berkata buat saya gini, kasih tahu dia bahwa dia begini dan begini. Saya bilang, Tuhan jangan sambaran, kasihan, aduh. Kalau tidak ini, nabi palsu saya ini pasti. Tapi itu kuat sekali dalam diri saya. Saya berhenti, saya beritahu buat dia. Dia cuma diam saja. Dia diam saja, dia cuma dengar. Tiba-tiba air mata mulai keluar dari matanya. Saya mulai peluk dia, saya mulai berdoa buat dia. Selesai. Orangnya masih pelayan, saya mau sebut namanya lah, masih ada di Makassar sini, masih ada. Waktu saya datang pelayanan tahun 88 di Unhas, dia termasuk di persekutuan doa itu. Apa yang saya temukan adalah, kalau kita tidak kobarkan, dia akan mati. So kobarkan. Yang kedua, ini kata yang kedua sekarang ini. Yang kedua itu di ayatnya yang ke-7. Itu kata diberitahukan buat kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bilang dulu 3 kata ini, kekuatan atau kuasa. Sebenarnya kata yang tepat adalah kuasa. Sebab kata bahasa Yunani adalah dunamos, jadi kuasa. Yang kedua itu adalah kasih, agape, kata yang dipakai betul, agapao. Kemudian kata yang ketiga itu adalah apa itu? Ayat yang ke-7, ketertiban. Kata ketertiban ini berasal dari bahasa Yunaninya adalah sophroneo. Itu berarti pengendalian pikiran. Jadinya untuk pertama kalinya kita menemukan bahwa roh Allah berhubungan sama pikiran manusia. Di ayat ini. Dulu saya nggak terlalu percaya hal tersebut. Teologi saya berkata bahwa roh hanya bisa menyentuh roh. Tapi di dalam konsep ini kemudian Paulus beritahu tidak. Ternyata roh Allah pun dapat diberikan untuk saudara dapat mengendalikan pikiran. Dulu mengendalikan pikiran, bilang dulu. Mengendalikan pikiran. Kata ketertiban itu berasal dari bahasa Yunaninya sophroneo. Itu jelas. Sophroneo itu dua kata yang digabung menjadi satu ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia cuma disebut either ketertiban atau pikiran. Kata itu yang sama yang dipakai di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Pernah baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-5? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Nah itu dia. Pikiran dan perasaan itu adalah satu kata dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai adalah sound mind, atau kata yang dipakai adalah mind of Christ, tapi dia diartikan dari bahasa Yunaninya sophroneo, kata yang dipakai itu. Sophroneo itu berarti adalah pikiran yang terkendali. Nah di sini kemudian kita perlu ternyata untuk dapat managing power, saudara perlu mengalami pembaharuan pemikiran. Saudara perlu mengendalikan pemikiran saudara. Pikiran saudara di-manage baik-baik. Halo? Banyak orang biarkan pemikirannya dikuasai dengan hal yang liar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, hal-hal yang sama sekali tidak berkenan pada Tuhan. Ya. Saya suka bercanda pada teman saya, seandainya ya, kita semua di sini ada televisi yang kasih tahu pemikirannya kita, banyak orang pakai topi terus dia tutup di sini. Karena kotor sekali pikiran kita. Pikiran kita itu kadang-kadang nggak jelas.
Pikiran kita mencurigai orang, menganggap rendah orang, pandang enteng orang, sombong, angkuh, merasa lebih baik dari orang. Pikiran kita ini, pikiran ini. Makanya kita beritahukan buat kita, supaya kuasa itu dapat terus bergerak dalam diri kita, kita perlu sekali untuk memiliki pikiran yang terkendali. Berarti yang kedua, untuk yang pertama mengobarkan karunia itu, yang kedua adalah pikiran kita harus kita kendalikan dengan baik. Nah, kemudian saya akan paralelkan ini dengan sebuah ayat di Perjanjian Baru yang Yesus katakan sebagai salah satu ucapan bahagia. Oke, ada berapa ucapan bahagia? Ada berapa? 8 ucapan bahagia. Ada 8 kata ucapan bahagia di Matius pasalnya yang kelima. Di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, coba kita baca ayatnya. Ayatnya yang kelima, coba kita baca ayat tersebut. Bolehkah dipajang di apa? Dipajang di siap. Oke. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bilang dulu lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Atau artinya lemah lembut. Meekness, tahu artinya apa? Meek. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata praos. Praos. Ya. Itu praos artinya begini. Sekali lagi, lemah lembut bukan lemah gemula ya, jangan salah. Jadi lemah lembut itu bukan apa kabar, bukan. Lemah lembut itu bukan kasihan deh lo, bukan. Jadi lemah lembut jangan diasosiasikan dengan seorang pria yang kewanitaan, nggak ada urusannya. Jangan diasosiasikan dengan seorang yang lemah, enggak. Lemah lembut itu sebenarnya berasal dari kata praos yang artinya, itu kan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu namanya descriptive language. Itu adalah bahasa penggambaran. Jadi kalau dia ngomong sebuah kata, kita membayangkannya. Nah, kata praos ini waktu disebut orang membayangkan apa? Orang membayangkan kuda liar. Bilang dulu kuda liar. Yang baru ditangkap di hutan, kemudian dibawa. Kira-kira kuda itu memberontak gak? Coba aja naikin kuda kayak gitu, kalau sudah gak terlempar. Dia akan segera berontak dan buat apapun. Tapi kemudian kuda itu dikenakan apa? Kekang. Oke, taruh bridle di mulutnya. Begitu ditaruh bridle, dia diam, dia tenang. Tapi di dalamnya masih penuh dengan apa? Kuasa, ada power. Coba lepas dia, kalau dia nggak terjang. Tapi karena dia sudah di bridle, dia tenang. Nah, kata praos itu datang dari kata itu. Jadi praos itu artinya adalah power under control. Kuasa yang dapat dikendalikan. Itu tuh. Jadi kata lemah lembut itu punya pengertian kuasa yang dapat dikendalikan. Pernah ketemu orang yang tidak bisa mengendalikan kuasanya, karunianya, kekuatannya. Mereka selalu akan jadi orang bodoh dan hancurkan kehidupan mereka sendiri. Kenapa? Mereka tidak bisa mengendalikannya. Banyak sekali contoh, tidak perlu menghakimi orang tapi mempelajari kehidupan orang. Saya menemukan ada banyak orang yang powerful, hebat, tapi dia tidak bisa kendalikan. Tidak bisa. Tidak ada faktor itu tuh. Faktor self control nggak ada. Nggak ada faktor tadi 2 Timotius 1 ayatnya ke-7 itu. Nggak ada faktor ketertiban. He cannot manage the power. Padahal sebenarnya lemah lembut itu adalah power under management. Manajemen yang kuat, yang bagus. Mengatur kuasa itu supaya kuasa itu mencapai tujuannya. Gitu. Coba. Pernah dengar petinju yang terkenal namanya Mike Tyson? Pernah dengar dia? Sayang sih orang itu. Sebagai petinju, enggak peduli agamanya apa. Lu mau ganti 10 agama tapi kalau udah bisa manage powermu sama aja. Enggak ada masalah. Ya. Karena ini tidak berbicara agama, ini berbicara tentang how can you manage the power to sophroneo dengan cara berpikir yang baik. Pemikiran yang sehat, pemikiran yang sesuai dengan Alkitab, itu jelas. Ada banyak orang kayak begitu.
Pernah ketemu orang yang tiba-tiba marah tanpa sebab. Tebak apa yang terjadi? Kalau dia kemudian mulai apa tuh? Lose temper, orang lose temper, bahasa Inggrisnya itu bagus sih. He'll just lost it. Maksudnya dia kehilangan kendalinya. Lepas kikes kosong, nggak ada mati lampunya, copot sekringnya, terus kemudian dia bilang apa? Kau tidak tahu siapa saya, tuh? Kenapa dia keluarkan perkataan itu? Lepas kendalinya itu, kehilangan aturan di kepalanya. Oh, dia belum tahu siapa saya. Oh sudah tuh, itu sudah copot itu, sudah tidak ada lagi kendali dalam dirinya. Ya 2 kali lah. Dia kiri, saya kanan, ya mungkin dia jatuh menit ke-9. Emang kamu equalizer? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi pikiran kita yang tidak terkendali selalu membawa kita untuk abuse power kita. Catat statement ini. Catat statement ini. Uncontrollable mind always abuse power. Selalu. Pikiran yang tidak bisa dikendalikan selalu akan abuse apa tuh? Selalu akan melecehkan kuasa yang dia miliki. Ayah yang merasa bahwa atau suami yang merasa dia paling berkuasa dalam rumahnya dan tidak mengalami perubahan pemikiran, dia akan bikin apa saja. Dia akan siksa anak-anaknya, akan tekan istrinya, akan buat apa saja. Karena mereka tidak punya apa? Pengendalian diri. They don't know how to manage the power. Oke, sekarang saya mau datang to the core. Saya mau datang pada core-nya. Yesus bisa manage nggak powernya? Bisa banget, ya ampun. Bisa banget. Yesus bisa banget. Karena gini, masih ingat? Dia dicobai oleh iblis. Dibawa ke tempat yang tinggi. Kemudian iblis kutip Alkitab. Jadi iblis pakai Alkitab loh ini. Gak bercanda ini. Saudara kalau bisa ditipu dengan pakai Alkitab, sudah tetap ketipu juga. Karena iblis pakai itu. Iblis datang pada Yesus kemudian berkata gini, anak Allah nih ya. Kan ada cerita tentang kamu dinubuatin. Kalau kamu lompat dari tempat yang tinggi ini ke bawah, langsung malaikat seluruh sorga datang kamu dari bawah. Kamu dijemput ke atas, naik dengan mulia naik ke atas. Kamu sedang mempertontonkan sesuatu yang baik. Jadi gini, yuk bikin sirkus yuk, dunia mau lihat, kamu bisa nggak? Coba lompat dari atas. Saya tanya, Yesus bisa lompat apa enggak? Dia punya kuasa untuk buat enggak? Bisa Yesus mau lompat, naik lagi, lompat tempeleng iblis, naik lagi, bisa. Dia bisa buat itu. Dia bisa banget. Tapi dia enggak buat itu. He stick to the plan. Dia kendalikan dirinya. Sebab iblis menawarkan kepada dia sesuatu yang menarik, sesuatu yang seolah-olah dapat mencapai tujuannya. Nah, ini yang luar biasa. Yesus berkata buat dia gini, enggak. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Menggunakan kuasa tanpa izin Tuhan, menggunakan kuasa dengan cara yang salah, itu mencobai Tuhan. Don't try. Tempting Christ. Ditulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7, 8, dan 9. Dibilang bahwa umatku binasa karena mereka mencobai Tuhan. Mencobai Kristus di padang gurun. Caranya mencobai Tuhan adalah apa? Sudah tahu Tuhan tidak mau buat itu, kita paksa Tuhan untuk buat itu. Anak muda jangan cobai Tuhan soal jodohmu. Saya kok doanya gini, Tuhan Yesus, saya tahu Johnny bukan jodohku, tapi karena kau Tuhan bikin kau dia jadi jodohku. Tuh bayangkan kau itu. Paksa Tuhan itu namanya. Tuhan kalau kau mencintaiku dan aku sudah jatuh cinta pada orang ini dan cintaku murni, tolong biar istriku mau dijadikan 2 itu. Sama orang. Orang yang tempting Christ itu mereka berbuat salah dan berharap Tuhan berkenan pada mereka. Itu tempting Christ. Nah dalam konteks ini iblis mau coba. Yesus bisa buat. Tapi Yesus cuma berkata gini, enggak. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Cobaan yang ketiga, dia dibawa kemudian ditunjukin ke seluruh dunia ini. Kemudian iblis berkata begini, sembah aku, kamu dapat semuanya. Yesus berkata enggak, cuma Tuhan yang harus disembah. Semua cara ini penting buat kita.
Sebab sangat disayangkan. Saya telah menonton, telah melihat film ini berulang-ulang saya lihat. Orang yang memulai dengan rendah hati, orang yang memulai dengan cara mencari Tuhan, tiba-tiba sampai pada kedudukan yang tinggi, pada posisi yang tertentu. Menjadi apa? Sombong dan lupa diri. Orang sombong itu sebenarnya adalah they mismanage the power. Mereka lupa bahwa kuasa yang diberikan pada mereka untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan pelayanan orang lain. Bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi begitu dia ambil buat dirinya, selesai. Mentalitasnya tidak sanggup untuk melihat hal tersebut. Sehingga kemudian terjadi, orang mulai menggunakan semua cara yang baik atau yang enggak baik, yang pakai cara Alkitab, buka semuanya. Mereka pakai itu bukan dengan otoritas Tuhan, tapi dengan kesombongannya. Sehingga yang terjadi hanyalah praktek sihir di dalam gereja. Di dalam gereja praktek sihir sangat banyak. If you mismanage your power, it can be a witchcraft. Kalau saudara salah menggunakan kuasamu, itu dapat menjadi sihir. Halo? Sihir. Dalam gereja banyak sihir, Pak. Orang sihir. Sihir menyihir terjadi dalam gereja. Kenapa? Karena orang tidak tahu menggunakan kuasa yang dipakainya. Mereka menggunakan kuasa untuk mengendalikan orang lain. Controlling orang lain. Kalau orang lain tidak buat seperti yang mereka mau, mereka marah dan mereka hancurkan kehidupan orang tersebut. Mau baca cerita tentang sihir yang paling buruk di dalam gereja? Coba baca kisah Raja Ahab dan istrinya Isabel berhubungan dengan seorang yang bernama Nabot. Pernah dengar cerita itu? Simple sebenarnya. Nabot ini punya kebun. Cuma kebun. Bilang dulu kebun. Just a garden. Kebun. Tapi kebun itu adalah kebun peninggalan nenek moyang. Turun-temurun. Jadi sesuatu yang dipelihara. Sesuatu yang penting. It's the heritage. Ditinggalkan kepadanya. Yang jadi masalah adalah Isabel ini kesiang. Jangan memang kau perempuan-perempuan. Jangan kau jadi Isabel buat suami mau kesiang. Isabel bilang begini. Saya mau itu taman. Bagus gitu taman. Maukah saya? Ahab kan gentleman, sekalipun dia raja, dia tidak berhak ambil sembarangan. Dia datang pada Nabot, kemudian dia berkata, boleh nggak saya beli tanah yang kamu miliki itu? Nabot bilang nggak bisa, ini tanah peninggalan. Oh oke, nggak bisa. Saya 2 kali lipatin deh bayarnya, mungkin siapa tahu bisa tolong. Oh, nggak bisa juga. 3 kali? Oh enggak juga. Jadi memang enggak niat ya? Memang enggak, kita enggak niat jual. Ya enggak BU juga gitu. Oke. Ahab fair pulang ke rumahnya. Sewaktu tidur istrinya mulai berbisik. Bahaya aja tuh kalau pas mau tidur ada bisikan dari istri itu. Bahaya sekali. Laki-laki bisa lupa semua akal sehat itu langsung tuh. Istri langsung berkata buat dia gini. Kan kau raja. Masa ada orang kok mau tanahnya, terus dia tidak mau kasih. Kok kan raja, harusnya raja memiliki semua tanah ini. Semua orang yang tinggal di tanah ini hakmu, kamu raja, ambil aja, nanti saya urus. Siap. Pasti saya berkata, mati misalnya. Besok paginya terjadi peristiwa, mereka fitnah, baca aja ceritanya. Nabot diambil kebun anggurnya, bunuh diri, selesai, habis diambil. Jezebel menyihir semua orang. Sihir yang pertama, kalau saudara baca naratif, cuma beritahu, dia mungkin sihir hal kecil. Tapi yang kedua dia sihir seluruhnya. Dia kumpul nabi-nabi, dia suruh nabi-nabi bawa umat percaya, menyembah berhala. Itu sihir lebih parah. Sebab orang kalau sudah bisa mulai mengambil hak orang lain dengan paksa, dengan cara apapun, dengan cara sihir, dengan cara seperti itu, dia pasti sudah punya roh witchcraft yang artinya penyembahan berhala. Itu jelas. Sihir dan penyembahan berhala berjalan bersama. Itu buah kedagingan. Itu enggak perlu itu loh. Kalau saudara tetap kanak-kanak, saudara bisa memiliki roh itu, jangan salah. Jangan anggap remeh ini, itu ada di Alkitab. Itu keinginan daging itu. Itu enggak perlu roh terlalu ajaib, enggak perlu. Orang nggak dewasa bisa menyihir.
Saya udah konseling berkali-kali, ratusan pasangan saya dan istri konseling. Akar permasalahannya sihir, suami sihir istri, istri sihir suami, penyihir ketemu penyihir, anak-anaknya penyihir juga, udah. If you mismanage the power, then that's what happens. Terbanyak orang yang kemudian pengen bercerai cuma karena berkata, istrinya lebih dominan, suami lebih dominan, suami diktator, itu adalah they allow witchcraft spirit in their bedrooms. Mereka izinkan roh witchcraft di ruang tidur mereka. Oke, saya sedang membahas managing the power. Yang terjadi adalah Yesus kemudian menang. Dia serahkan nyawanya untuk tebus manusia. Dia tidak perlu sembah iblis. Itu jelas. Nah sekarang kita sudah bahas yang pertama, kobarkan. Yang kedua tadi apa? Pikiran kita kuasai. Sekarang yang ketiga, ini yang paling penting. Salurkan. Salurkan kepada orang lain. Penyalurannya mesti tepat. Penyaluran yang pertama dari kuasa itu ada di ayat yang ke-9. Coba kita kembali ke ayat yang ke-9. Supaya engkau tidak malu bersaksi. Kata bersaksi itu menggunakan kata marturos. Ya, marturos itu punya pengertian apa? Martir, sahid. Jadi sebenarnya kuasa Roh Kudus yang turun ke atas kita itu bertujuan supaya kita memakainya untuk pelayanan kesaksian bagi nama Tuhan. Kita jemaat Rock harusnya kita lebih terbakar dengan kerinduan untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Tapi kita selalu tunduk kepada rasa malu. Kita tunduk kepada rasa takut. Kita tunduk pada semua perkataan dunia ini. Sehingga kita tidak pernah bersaksi sama orang lain. Salah satu kelemahan kita yang orang mau bilang, ini istriku tuh suka lucu kalau dia ngomong sama saya. Jo, orang itu cerita di seminar pertumbuhan gereja strategi ini bagus. Saya bilang sayang tentang pertumbuhan gereja. Saya dulu ada di yang namanya itu tuh. Saya di staf ahli dari pertumbuhan gereja selama 8 tahun dengan pertumbuhan gereja secara natural. Christian Swords selama 8 tahun saya ada dengan mereka. Saya bilang begini kata kuncinya. Seluruh strategi boleh ada. Tapi kalau jemaatnya tidak bersaksi mati Pak. Strateginya banyak tapi tidak pernah bersaksi. Coba bayangkan. Tidak pernah menyaksikan kuasa Tuhan. Sebab pemberitaan Injil dengan model memberitakan kesaksian yang simpel itu ada kuasa di baliknya. Dari wajah saudara nggak percaya. Tapi saudara kan takut. Kalau saya bilang nanti dia tolak. Tidak apa-apa dia tolak. Yesus ditolak sering. Kita baru ditolak 1 kali sudah rasa kayak mau mati saja. Padahal biasa aja itu. Biasa aja itu. Padahal tiap hari mereka juga datangin kita dengan budayanya mereka. Tiap hari. Kok didatangin dengan budayanya mereka. Mereka tidak takut, mereka tidak ragu. Mereka merasa di atas kertas. Mereka merasa mayoritas. Bantai. Kita enggak dong. Kita punya kuasa. Harusnya kesaksian dijalankan terus. Karena itu memang tujuannya. Kuasa kalau nggak disalurkan ke situ, mau disalurkan kemana? Salah satu mentor saya anggap dia mentor, namanya adalah Wolfgang Simpson. Orang Jerman menikah sama orang India. Dia beritahu buat saya menerjemahkan dia 1 kali. Sementara dia suruh orang salam-salaman, ngobrol. Terus dia beritahu buat saya, how are you? So I'm good. Ya, we are in this. Dia tunjuk mimbar. We are in this pulpit. Terus dia beritahu buat saya, you know what? This pulpit has been a graveyard for many gift, many power, many authentic power of God buried in this pulpit. Dia bilang apa? Mimbar ini telah menjadi kuburan, telah menjadi graveyard, tanah, cemetery untuk orang semua karunia, semua untuk memenangkan jiwa terkubur di sini. Begitu orang sudah selesai duduk kembali, dia langsung khotbah lagi. Saya masih mencerna yang dia ngomong tadi. Jadi kan ngomong, terus dia mulai khotbah lagi, saya terjemahkan lagi kan gitu. Tapi saya ingat banget dia bilang itu. Saya masih ingat. Maksudnya dia berkata apa? Kenapa mimbar ini? Karena begini. Semua tentang gereja.
seolah-olah ditentukan oleh mimbar ini. Padahal tidak. Gereja ditentukan oleh orangnya. Gereja ditentukan oleh semua orang percaya yang berfungsi melakukan kehendak Tuhan. Coba dia bilang ini, coba pindahkan ini mimbar. Coba di gereja nggak ada mimbar, gereja tetap ada apa tidak? Tetap ada, karena gereja bukan mimbar kok. Gereja orangnya. Tapi memang betul, kita kubur semuanya di sini. Karena kita takut, kita mau pendetanya aja yang bersaksi. Kita cuma mau pendetanya yang memberitakan. Tidak, semua orang percaya ada kuasa untuk memberitakan. Memberitakan tentang Injil itu. Paulus bilang tidak usah malu. Sebab kalau cuma karena Injil Kristus kamu malu, bahaya di berikutnya. Sebab di berikutnya kuasa itu akan mempertahankan saudara tetap kuat menghadapi penderitaan. Itu, coba baca ayatnya ke-9 bagian yang kedua. Yang pertama memang untuk memberitakan tentang Kristus, Injil itu. Tapi yang kedua itu memberikan kepada kita kekuatan untuk terus menjadi saksi dan tidak malu. Tentang Kristus yang dipenjarakan, tentang Paulus yang dipenjarakan. Dan kita tidak malu, kita menderita dengan kekuatan Allah. Sebab memang kuasa itu adalah kuasa untuk tetap bertahan lewat penderitaan. Saya nggak tahu kalau saudara masih punya sense of what's happening. Dunia kita ada di ujung perubahan currency terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dunia kita ini, dunia kita sedang ada di titik yang paling besar. Untuk pertama kali dikatakan dolar US tidak terpakai lagi di beberapa negara. Selesai, titik. Sebentar lagi akan terjadi change. Akan terjadi perubahan yang paling besar. Faktualnya luar biasa. Australia telah merupakan negara yang paling menukik semuanya dari sisi ekonomi. Udah 12 tahun udah mau bottom ini. Ya sebentar lagi akan bounce back kita berharap. Tapi kelihatannya orang sedang dalam keadaan ikatkan pinggang, semua sedang mengalami kesulitan. Kalau saudara tidak bisa manage kuasa saudara sekarang, dan saudara tidak punya kemampuan untuk menghadapi masa sukar, saya nggak tahu bagaimana caranya. Akan muncul orang-orang yang menghujat Tuhan, menolak Tuhan, menganggap Tuhan bohong, padahal sebenarnya pada mereka ada kuasa yang besar di dalam mereka. Sampai saya akan sampai kepada yang terakhir, yang tidak ada di catatan ini. Sebab ini yang terakhir. Dari mana kuasa itu ada, bagaimana kita melepaskannya? Adalah dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan. Say the word. Katakan, sebab perkataan saudara berkuasa. Perkataan saudara berkuasa. Kalau saudara bangun pagi, katakan saya sehat. Kalau saudara bangun pagi, katakan bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Katakan hal tersebut. Orang berkata itu cuma kuasa perkataan positif. Saya percaya firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini. Dan merenungkannya siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Bayangkan. Hei, jangan lupa memperkatakan. Bilang dulu memperkatakan. Perkatakan. Supaya ada kuasa dalam memperkatakannya. Ya, jangan malu memperkatakannya. Ketemu saudara-saudaramu yang tidak seiman dengan saudara, perkatakan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Perkatakan. Kenapa tidak? Mereka juga memperkatakannya kok setiap saat. Halo? Enggak ya? Saya enggak membandingkan dengan mereka, tapi saya mau katakan pada saudara, kalau kita bisa manage kuasa dalam diri kita akan menghidupinya dalam kehidupan ini. Saya dan istri saya berdoa, Tuhan, kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini. Bayangkan, out of nothing, bayangkan, out of nothing. Out of nothing. Orang yang jemput saya ini, udah kali, enggak ketemu udah 30 tahun. Saya terakhir ketemu dia sebelum kerusuhan itu tahun 98. Saya ketemu dia. Dia pindah ke Sydney, enggak pernah ketemu dengan saya. Kemarin jemput saya, dia jemput saya. Sudah mau pulang, dia antar saya kembali ke airport. Bayangkan, kita pas mau balik tiba-tiba dia berkata begini, Bang Jo, sebelum saya lupa, kenapa lupa apa? Dia kasih kami berkat, kita kaget persis yang kita butuhkan. Terus kita pikir, dari mana datangnya ini? Terus kita ingat, no, kita memperkatakan firman Tuhan. Tidak kebetulan tadi pagi kita memperkatakan firman Tuhan, sepakat melakukannya. Saya tidak sedang berkata gini, nanti saya mau buat ini supaya jadi pada saya seperti itu. Bukan itu caranya, tapi saya mau saudara tahu prinsipnya. Kita sudah buat ini hampir tiap hari.
Kita sudah sepakat sudah hampir tiap hari. Kita nggak kemudian berkata itu terjadi cuma karena kebetulan dalam aspek kebetulan. Tidak. Saya percaya Tuhan ingat kita, saya percaya. Dan dia taruh kuasanya dalam kehidupan kita. Can you manage the power? Can you manage the power? Oke, paling akhir. Efesus pasal 3 ayat 20. Saya selesai dengan ini. Sekali-sekali lah khotbah 50 menit, enggak apa-apa lah ya. Habis itu saya kan enggak khotbah dengan saudara 1 bulan. Ya, anggaplah nih 1 bulan punya jatah saya pakai 1 hari ini. Habis itu saya pergi ke Amerika dulu, baru saya balik, baru kita ketemu lagi. Oke, dia bilang begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bilang dulu, doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ingat, dalam surah ada kuasa, betul? Kita sudah katakan tadi pertama kobarkan, yang kedua kita apa? Salurkan, kita pikirkan dulu perubahan pemikiran. Yang ketiga kita salurkan, kemudian kita perkatakan. Ini Alkitab beritahukan buat kita. Ini selalu tiap hari. Sesuaikan perkataan dan pikiranmu dengan kuasa yang ada di dalam kamu. Bilang dulu, sesuaikan. Sesuaikan. Sesuaikan apa? Pikiranmu dengan kuasa yang ada di dalammu. Sesuaikan. Kalau kata saya pakai adalah jadikan satu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam diri saudara. Berdoa, berpikir. Ini bukan berarti berpikir meragukan, tapi berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian izinkan kuasa Tuhan di dalam saudara terlepas di dalamnya. Sebab kuasa itu bekerja dari dalam. Ya. Kalau saudara masih tunggu kuasa dari luar, mari saya beritahu pada saudara. Mungkin saudara baca Alkitab dengan cara yang salah. Sebab kuasa gak datang dari luar. Kuasa datang dari dalam. Tuhan sudah berikan di dalam saudara. Dia bukan di luar saudara. Hidupi itu. Pikirkan. Kemudian doakan. Perkatakan. Salurkan. Makanya pelayanan adalah hal yang sangat penting buat kita. Doa saya, tadi praktikal banget khotbahnya. Gak ada yang teologis. Tapi saya berharap bahwa khotbah ini dapat challenge saudara. Untuk kemudian izinkan kuasa Allah bergerak dalam kehidupan kita. Some exercise, yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Let's exercise something. Saudara sudah lihat tadi beberapa hal yang saya katakan pada saudara. Saya mau saudara lihat masalahmu, kebutuhanmu. Apa saja yang menjadi challenge dalam kehidupan saudara. Saya mau kita praktekkan hal ini. Ada orang yang lagi berdoa untuk punya anak. Ada orang yang berdoa untuk pekerjaan yang baru. Ada orang yang berdoa untuk apapun yang lain. Yuk, ingat, kuasa telah diberikan pada saudara. Kecukupan telah diberikan pada saudara. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan ketidakpastian. Berhadapan dengan kemustahilan. Berhadapan dengan ketidakmungkinan. Tuhan sanggup. Dia ada dengan kita. Tapi saya percaya kita harus mempraktekannya. Beberapa saat ini kita tutup mata kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Lihat semua masalahmu. Lihat semua yang menghalangi kehidupan. Bayangkan itu di matamu saat sekarang ini. Bayangkan saja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tahu ini gak akan terjadi instan, tapi saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saya tidak percaya instant matter. Tapi saya mempercayai Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab apa yang kita sedang hadapi saat ini. Dengan jawaban yang real. Dengan jawaban yang nyata. Setelah sudah, sekarang lihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sedang dia curahkan. Sudah dia curahkan dalam kehidupanmu. Saudara mulai memperkatakan bahwa kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, kerajaannya lebih besar daripada masalahmu. Bayangkan batu yang tergolek bukan dengan tangan manusia. Menghantam patung superpower Nebukadnezar. Hancur berkeping-keping. Dan dia terus menjadi sebuah kerajaan yang besar.
Kuasa itulah yang ada di dalam kehidupan saudara. Bayangkan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa itu sekarang yang berdiam dalam kehidupan saudara. Sekarang saya mau saudara mulai dengan kuasa yang Tuhan berikan pada saudara. Saudara mulai kemudian memperkatakannya. Perkatakan atas masalahmu. Perkatakan itu atas masalahmu. Masalah apa aja? Masalah kesehatan, masalah illness, terminal illness. Masalah di mana saudara mungkin sedang berhadapan dengan utang yang tidak bisa dibayar. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan apa aja. Saya katakan pada saudara, berdoalah. Berserulah pada Tuhan. Perkatakanlah itu di depan matamu. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan melakukan bahagiannya. Gak harus tunggu perasaan ada bulu badan berdiri atau apa. Saudara mulai merasa, tidak perlu tunggu itu. Mulai perkatakan dengan iman sebab Tuhan hadir dengan kita. Dia ada dengan kita. Dia mau melakukan bahagiannya. Ada kuasa dalam diri saudara. Anak-anak muda belajar kuasa ini dari masih muda. Belajar kuasa ini untuk relationshipmu. Untuk membangun keluargamu. Belajar kuasa ini untuk membangun bisnismu, usahamu atau apa aja. Sebab Tuhan ada di sini dengan kita. Bapa, hamba-Mu berdoa. Lord, Engkau lihat umat-Mu yang sedang berseru kepadamu Tuhan. Umat-Mu yang sedang exercise iman mereka. Mereka sedang berseru kepada Tuhan dari kedalaman hati mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan akan menjawab mereka. Aku berdoa biar kuasa yang ada di dalam mereka mulai bekerja saat sekarang ini. Bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Holy Spirit, you works inside of us in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan biar kami mengalami terobosan-terobosan baru dalam iman kami. Kami berdoa yang sakit disembuhkan. Orang yang sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan itu mereka memperoleh jawaban dari Tuhan. Mereka akan mengalami terobosan baru dari kuasa Allah. Kami percaya kuasa-Mu nyata, ya dan amin dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan pasti berlaku. Sekarang aku berdoa, roh keberanian turun ke atas kami. Keberanian untuk menyaksikan tentang Kristus. Karena roh yang Kau berikan kepada kami bukan roh ketakutan. Kata ketakutan itu adalah roh yang memberikan seolah kita malu untuk bersaksi. Timid spirit. Aku berdoa itu ditolak dalam nama Yesus. Diganti dengan roh keberanian untuk memberitakan. Aku berdoa biar tujuan kuasa diberikan kepada kami adalah supaya kami mengerjakan pekerjaan-Mu. Kami melakukan tugas pelayanan kami. Muncul di sini orang-orang yang akan menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengajaran di dunia bisnis, di tempat pekerjaan mereka, di bisnis mereka. Mereka akan diurapi untuk mengerjakannya. Now I speak blessing upon these people. Berkat-Mu turun ke atas mereka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. You may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan membawa persembahan kita akan berdoa, tapi sebelumnya itu saya ada beberapa penyampaian sedikit ya saudara. Mohon waktunya sebentar ya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan atau yang belum familiar ya dengan mengenai persembahan yang ada di tempat ini. Ya. Jadi yang pertama itu bahwa persembahan kita tidak diedarkan secara edaran kolektor begitu ya. Jadi tidak diedarkan melalui kantong-kantong kolektor ya, dalam tanda kutip bahwa itu seperti kayak ditodong gitu ya. Tapi kita puji Tuhan, kita semua sudah masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan lah istilahnya. Jadi kita memberi dengan sukacita saudara ya. Yang pertama itu ya, jadi karena kita percaya bahwasanya dalam Ulangan 16 itu mengatakan bahwa kita ketika menghadap Raja atau Tuhan itu kita membawa persembahan. Ya. Jadi itu sudah otomatis kita akan membawa persembahan kita. Nah, jadi yang pertama itu persembahan tidak diberubah dengan kolektor, tetapi berupa amplop saudara ya. Amplop yang Bapak Ibu saudara sekalian bisa dapatkan di belakang, nanti di situ akan diisi
terserah Bapak mau mengisikan untuk persembahan apa, jadi persembahan umum atau diakonia atau ucapan syukur, perpuluhan dan sebagainya ya. Itu yang pertama, yang kedua saudara ya. Jadi berupa amplop supaya nanti Bapak Saudara memasukkan di dalam. Dan yang ketiga, yang terakhir itu persembahan bisa melalui QR Code ya. Yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa scan, kemudian memakai online untuk mobile banking, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian bisa isi di situ ya. Yang penting ada saldonya saudara ya. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa saudara. Untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu itu menjadikan kekuatan buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami sebentar akan membawa persembahan kami Tuhan, memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan, tetapi Engkau akan berlimpah-limpahkan dalam setiap kehidupan kami untuk segala apa yang menjadi kami butuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati pagi ini. Amin. Haleluya. Mungkin sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami? Kalau boleh, lambaikan tangan kalau ada. Ada satu di belakang, selamat datang Ibu. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Ibadah minggu depan tetap di tempat ini, ada ibadah generasi, ada ibadah 10:30 dan ada ibadah roki. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Saya percaya kita orang yang penuh dengan kuasa pagi ini, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. How great is our God. See with me how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Dalam segenap hatimu katakan how great is our God. See with me how great is our God. Amen. And all we see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And all we see how great. Mari biar umat Tuhan saja katakan how great. Dengan iman katakan how great, amen. Yes Lord. And how we sing how great, amen. How great you are. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya dia membiarkan orang benar itu goyah.
Tapi dia akan meneguhkannya, menguatkannya, dan membuat mereka berhasil dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin.